Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yaitu kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kami dapat membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas analisis perancangan sistem informasi yang diampu oleh Ibu Fathiyah Hibashibarani Mkom. Di dalam tugas ini kami membuat diskusi dan menghasilkan eh, materi yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bus Online. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama adalah Akhir Al-Hafiz, Ardian Pramana Putra, Rizky Ikhwan Syahpurba, dan saya sendiri Farhan Rizky Wahyudi. Nah, kami telah membuat beberapa materi. Yang pertama adalah profil perusahaan, yang kedua proses pada sistem, yang ketiga DFD, yang keempat ERD, yang kelima UML, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, masuk kita ke bagian profil perusahaan. Kelompok kami membuat simulasi perusahaan bernama PT Ardianto Transport. PT Ardianto Transport adalah perusahaan yang beroperasi di sektor transportasi darat. Perusahaan transportasi ini fokus menyediakan layanan-layanan bus untuk melayani kebutuhan dalam negeri di Indonesia. Transportasi ini melayani tujuan antar kota, antar provinsi, bahkan pariwisata. Proses kerja pada sistem. Yang pertama, customer mengunjungi website yang telah kami buat. Yang kedua, customer registrasi akun, lalu login untuk dapat memesan tiket. Ketiga, setelah login, customer dapat memilih opsi infobus agar dapat mengetahui jadwal keberangkatan. Yang keempat, setelah itu, customer dapat memesan tiket dengan cara memasukkan data. Kelima, lalu customer dapat melakukan pembayaran. Terakhir, dan tiket bus akan diberikan. Kemudian materi selanjutnya DFD akan dipaparkan oleh Saudara Ardian Pramana Putra. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang DFD. DFD atau Data Flow Diagram adalah sebuah metode pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data di dalam suatu sistem operasi. DFD menyajikan bagaimana data diproses oleh berbagai komponen dalam sistem, termasuk proses, entitas, eksternal, dan penyimpanan data. Nah, di sini melalui diagram konteks pemesanan tiket bus online. Yang pertama, user memasukkan biodata atau tiket pesanan bus. Nah, kode pemesanan atau tiket bus akan diberikan kepada user. Selanjutnya, admin memasukkan data pelanggan, data pesanan, data pembelian, data keberangkatan, data bus, dan pembayaran. Selanjutnya, admin mendapatkan data tersebut. Selanjutnya, pimpinan memasukkan user password dalam sistem. Selanjutnya, pimpinan akan mendapatkan laporan pemesanan atau pembatalan pembayaran. Selanjutnya, DFD level 0 pemesanan tiket bus online. Yang pertama, customer melakukan registrasi akun, lalu data registrasi akan disimpan ke dalam data store customer. Selanjutnya, customer akan melakukan login akun. Pada sistem akan mengecek user dan password. Jika valid, maka customer akan dapat melihat info bus. Setelah itu, customer memasukkan data pesanan, dan data pesanan akan disimpan ke dalam data store pemesanan. Selanjutnya, customer akan mendapatkan kode pemesanan. Setelah itu, customer dapat men-scan kwitansi atau kode pemesanan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya akan disimpan ke data store pembayaran. Selanjutnya customer akan mendapatkan tiket bus. Customer juga dapat melakukan pembatalan tiket bus dengan cara memasukkan kode pemesanan dan data pembatalan. Selanjutnya data pembatalan akan tersimpan di data store pembatalan.
Selanjutnya, admin pertama melakukan login akun. Jika valid, maka akan menuju sistem pendataan pelanggan. Nah, di sini kita bisa memesan tiket bus secara offline melalui admin. Admin akan mendapatkan data bus. Selanjutnya, admin memasukkan kode bus dan data berangkat yang akan disimpan ke dalam data store keberangkatan. Selanjutnya, admin akan mendapatkan jalur keberangkatan. Selanjutnya, direktur akan pertama memasukkan username dan password ke dalam sistem. Nah, direktur akan melihat laporan berdasarkan bulan. Laporan pembayaran, pembatalan, dan pemesanan akan dilihat dalam penyimpanan dan store pemesanan, pembayaran, dan pembatalan. Selanjutnya, direktur akan mendapatkan laporan pembatalan, pembayaran, dan pemesanan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini DFD level 1 proses pembatalan pemesanan oleh customer. Yang pertama, customer memasukkan kode pemesanan dan data pemesanan. Dan sistem akan mencari berdasarkan kode pemesanan dari data store pemesanan. Selanjutnya, customer akan mengkonfirmasi pemesanan dan pesanan akan mengkonfirmasi pemesanan yang akan dibatalkan. Selanjutnya, sistem menghapus pesanan dan menampilkan pesan pembatalan pemesanan. Selanjutnya, pesan akan ditampilkan kepada customer. Selanjutnya, DFD level 1 proses manajemen data pemesanan oleh admin. Di sini admin memasukkan data user dan data pemesanan. Lalu data user dan pemesanan akan disimpan ke dalam data pemesanan, data store pemesanan. Selanjutnya, admin akan mendapatkan tiket bus. Lalu admin dapat mengubah pesanan melalui kunci dan dicari ke dalam data store pemesanan. Lalu admin akan mendapatkan data pemesanan. Selanjutnya, admin dapat melakukan penghapusan pesanan juga melalui kunci dan akan dicek ke dalam data store pemesanan. Selanjutnya, admin mendapatkan pesan. Selanjutnya, admin dapat mencari pemesanan juga berdasarkan kunci yang akan dicek dari data store pemesanan. Selanjutnya, admin akan mendapatkan data pemesanan. Selanjutnya, DFD level 1 proses manajemen data bus. Admin memasukkan data bus. Selanjutnya, data bus akan disimpan ke data store bus. Selanjutnya, admin akan mengupdate data bus berdasarkan kunci. Selanjutnya, akan disimpan ke dalam data bus. Admin juga dapat menghapus data bus yang disimpan ke dalam data store bus. Lalu admin akan mencari data bus dan data bus akan ditampilkan kepada admin. Selanjutnya, DFD level 1 proses manajemen data keberangkatan. Admin masukkan kode bus dan data keberangkatan. Selanjutnya akan disimpan ke data store berangkat. Lalu admin akan mendapatkan jadwal keberangkatan. Lalu admin dapat mengedit data berangkatan berdasarkan kunci dan akan dicek ke data store berangkatan. Selanjutnya, admin akan dapat menghapus data keberangkatan berdasarkan kunci yang akan dicek ke dalam data store keberangkatan. Lalu admin akan mengecek atau mencari jadwal keberangkatan yang ada dalam data store keberangkatan. Lalu admin akan menerima jadwal keberangkatan. Selanjutnya, DFD level 2 proses pengeditan data pemesanan. Admin dapat mencari pemesanan berdasarkan kunci, lalu dicek ke dalam data store pemesanan, lalu admin akan mendapatkan data pemesanan. Lalu admin dapat mengganti data pemesanan dengan yang baru dan menyimpan data baru tersebut ke dalam data store pemesanan. Selanjutnya, DFD level 2 proses penghapusan data pemesanan. Admin dapat mencari data pemesanan berdasarkan kunci yang akan dicek ke dalam data store pemesanan, lalu admin akan mendapatkan data pemesanan. Lalu admin mengkonfirmasi hapus data pemesanan dan akan disimpan ke dalam data store pemesanan. Lanjut.
DFD level 2 proses pengeditan data bus. Admin dapat mencari data bus berdasarkan kunci dan dicek data store bus. Lalu admin akan mendapatkan data bus. Lalu admin mengganti data bus dengan yang baru dan menyimpannya ke dalam data store bus. Selanjutnya, DFD level 2 proses penghapusan data bus. Admin dapat mengganti data bus berdasarkan kunci dan simpannya ke dalam data bus. Lalu admin dapat mengonfirmasi data bus yang ingin dihapus dan tersimpan di data bus. Selanjutnya, DFD level 2 proses pengeditan data jadwal keberangkatan. Admin dapat mencari keberangkatan berdasarkan kunci dan simpan dalam data store keberangkatan. Lalu admin mengganti dengan data yang baru dan menyimpannya ke dalam data keberangkatan. Lanjut. DFD level 2 proses penghapusan data jadwal keberangkatan. Admin dapat mencari data keberangkatan berdasarkan kunci dan simpan ke dalam ke data keberangkatan. Lalu admin mengonfirmasi data yang ingin dihapus dan tersimpan di data keberangkatan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Ardian yang telah menyampaikan materi barusan. Kemudian kita masuk kepada materi ERD atau Entity Relationship Diagram. Definisi ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem atau basis data. ERD sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, analisis sistem, dan desain basis data. Hubungan dalam ERD menggambarkan keterkaitan antara entitas dan terdapat beberapa jenis hubungan yang umum digunakan, seperti hubungan satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Berikut adalah sebuah tampilan ERD pemesanan tiket bus. Bisa dilihat, customer memiliki data ID nama customer, jenis kelamin dan alamat. Kemudian akan melihat info bus yang berisi ID, nama bus, kelas, nomor bus, jadwal keberangkatan, dan tujuan. Kemudian customer akan memesan tiket bus dan customer akan melihat data tiket bus seperti ID, kode pemesanan, nomor bus, nomor kursi, kelas, tujuan, jadwal keberangkatan. Kemudian admin akan mengelola pemesanan tersebut, akan menyimpan data-data seperti ID, username, dan password. Kemudian kemudian admin akan mengelola transaksi yang berisi kelas, kode pemesanan, jumlah pemesanan, ID, nomor kursi, tanggal berangkat, tujuan, kode bayar, harga, dan nama customer. Setelah itu, setelah semua dilakukan, akan dikelola ke bagian administrasi yang berisi ID, username, password, status, yang akan membuat laporan yang berisi ID, kode pemesanan, kode bayar, dan kode batal. Kemudian hasil laporan tersebut akan diterima oleh direktur yang berisi data ID, username, password, dan nama. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke bagian UML yang akan disampaikan oleh saudara Akhil Al-Hafiz. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi UML. UML adalah Unified Modeling Language, yaitu sebuah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML ini menyediakan notasi grafis yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dari sistem, termasuk struktur, perilaku, interaksi antar komponen, dan pengaturan proses.
Beberapa jenis diagram UML yang umum digunakan antara lain. Yang pertama, diagram use case, yaitu digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna sistem dengan sistem, serta fungsi-fungsi yang diharapkan dari sistem tersebut. Yang kedua ada diagram class, digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem, termasuk kelas-kelas yang terlibat, atribut-atribut, metode-metode, dan hubungan antar kelas-kelas tersebut. Dan yang ketiga, diagram sequence. Dia itu digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem sepanjang waktu, menunjukkan pesan-pesan yang dikirim antara objek-objek tersebut. Dan yang keempat ada diagram activity, yaitu digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam suatu sistem, menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan alur perpindahan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya. Nah, di sini ada yaitu diagram use case diagram, pemesanan tiket bus online. Yang pertama, seorang customer itu melakukan login. Yang kedua, lihat beranda, melihat info bus, dan pesan tiket. Pesan tiket yaitu ada tiket, pembayaran, cetak tiket, baru laporan. Nah, di sini juga customer memilih beberapa pilihan, yaitu ada pembatalan dan logout. Pembatalan ini melaporkan, cetak tiket, laporan, dan logout. Selanjutnya. Diagram activity atau customer melakukan pemesanan tiket. Nah, di sini adalah melakukan pemesanan tiket, yaitu seorang customer memiliki meregistrasi dulu, yaitu klik menu login, menampilkan prom login, memasukkan username dan password, dan validasi data benar atau tidak, baru seterusnya klik menu pesan, isi prom pemesanan, cek kelengkapan data, jelas atau tidak, yaitu baru selanjutnya penyimpanan data, dan yang terakhir memberikan kode pemesanan. Yaitu melakukan pembayaran tiket, scan kwitansi, memasukkan kode pemesanan, cetak kode pemesanan, jelas atau enggak, upload kwitansi, menyimpan kwitansi, mencetak tiket pemesanan, dan mencetak tiket. Nah, di sini ada melakukan pembatalan tiket, yaitu seorang customer melakukan dengan cara klik menu pembatalan, memasukkan kode pemesanan, baru ngecek validasi data jelas atau tidak, menampilkan data pemesanan, konfirmasi pembatalan jelas atau tidak, menghapus pemesanan, dan yang terakhir menampilkan pesan yang sudah dibatalkan. Yaitu selanjutnya customer melihat info bus, yaitu klik menu info bus, mengambil data bus, dan yang terakhir menampilkan data bus. Nah, di sini ada melakukan pemesanan secara offline, yaitu yang mana seorang admin melakukan menu login, yaitu klik menu login, menampilkan prom login, memasukkan username dan password, cek validasi datanya jelas atau tidak, baru setelahnya klik menu pesanan, isi prom pemesanan, setelah itu cek kelengkapan datanya, dan seterusnya penyimpanan data, baru mencetak tiket. Di sini melakukan pendataan bus, yaitu admin melakukan pendataan bus dengan cara yang pertama klik menu login, cek data bus, jelas atau tidak, seterusnya input data bus dan penyimpanan data. Nah, di sini admin melakukan pendataan keberangkatan dengan cara admin klik menu jadwal keberangkatan, cek tumpukan jadwalnya, info jadwal keberangkatan sudah jelas atau tidak, baru yang terakhir penyimpanan data jadwal keberangkatan. Selanjutnya. Nah, di sini ada direktur, yaitu melihat laporan pemesanan, yang mana direktur juga melakukan login. Yang pertama klik menu login, menampilkan form login, masukkan username dan password, cek validasi datanya sudah benar atau tidak, seterusnya klik menu laporan, kemudian memberikan data pemesanan, dan yang terakhir menampilkan data pesanan. Nah, direktur melihat pembayaran,
yaitu klik menu laporan pembayaran, memberikan data pembayaran, dan yang terakhir menampilkan data pembayaran. Nah, di sini diagram sequence yaitu login customer. Yang mana seorang customer itu ya. bukan aku ya? IP ini. Oh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Akhyar yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian diagram sequence login customer yang akan dipaparkan oleh saudara Rizky Okwansyah Purba. Dipersilakan. Kameramu. Han, Kenapa? kameramu. Kameramu, Longor. Loh, Ulangi. Ulangi dari IP. Terima kasih kepada saudara Akhyar yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu diagram sequence login customer yang akan dipaparkan oleh saudara Rizky Okwansyah Purba. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya bawakan tentang diagram sequence. Nah, di sini yang pertama itu login customer. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh customer yaitu login dengan request data yang akan diinput langsung oleh database login customer. Dan kemudian database login customer akan menampilkan balik ke menu login dan database akan kembali untuk memvalidasi data tersebut. Jika berhasil, tampilan akan menuju ke menu utama, dan jika tidak berhasil, jika invalid, login gagal. Kemudian diagram sequence customer melihat info bus. Yang pertama, customer akan melihat gambar bus pada galeri, pada view home. Nah, kemudian dari view home akan tampil menu info bus, dari view info bus, kemudian dari view info bus akan lanjut ke info data bus, kemudian customer akan mencek data bus. Jika bus akan dinaiki, akan masuk ke get data bus, dan yang terakhir setelah pemesanan bus akan tampil data bus. Kemudian diagram sequence customer memesan tiket online. Nah, yang pertama itu pemesan, klik menu pemesanan pada view home. Kemudian di view pemesanan langsung lanjut ke mengisi data pemesanan dari from pemesanan. Kemudian dari from pemesanan lanjut input pemesanan. Nah, di kontrol pemesanan akan men-save pesanan, data pemesanan, dan di pemesanan akan menampilkan kode pemesanan untuk kembali ke view pemesanan. Selanjutnya diagram sequence customer membayar tiket. Yang pertama itu customer klik menu pembayaran pada view home. Nah, kemudian dari view home lanjut ke view validasi, klik button input data. Kemudian cek validasi kode apakah berhasil. Baru dari kontrol bayar akan menunjukkan validasi kode pemesanan, dan di pemesanan akan masuk ke from pembayaran. Nah, yang kedua, customer akan masukkan bukti pembayaran pada from pembayaran. Kemudian dari from pembayaran lanjut ke kontrol bayar, yaitu mengupload bukti pembayaran.
Dan dari kontrol pembayaran akan lanjut ke pembayaran, yaitu simpan bukti pembayaran atau kode pembayaran. Nah, di pembayaran akan lanjut ke kontrol bayar untuk menampilkan data tiket ke view tiket. Nah, yang selanjutnya yaitu diagram sequence customer melakukan pembatalan tiket. Nah, di sini pemesan tiket klik menu pembatalan pada view home. Kemudian dari view home akan langsung ke from pembatalan, yaitu untuk memasuki kode pemesanan. Nah, dari from pembatalan lanjut ke kontrol pembatalan untuk cek validasi kode. Nah, dari kontrol pembatalan akan lanjut ke pemesanan, yaitu memvalidasi kode pemesanan. Dari from pemesanan lanjut ke view pembatalan. Nah, langkah selanjutnya, customer konfirmasi pembatalan pada view pembatalan. Kemudian dari view pembatalan lanjut ke kontrol pembatalan untuk pembatalan pemesanan. Nah, setelah kontrol pembatalan, lanjut ke pembatalan untuk hapus pemesanan. Nah, dari sistem pembatalan lanjut ke kontrol pembayaran, memvalidasi, dan terakhir menampilkan data pembatalan pada view pembatalan. Kemudian diagram sequence login admin. Nah, di sini admin seperti customer juga akan request data, memasukkan data, dan login disimpan di database. Jika datanya berhasil disimpan, jika valid lanjut ke menu utama, dan jika tidak valid login gagal. Diagram sequence admin melakukan pemesanan offline. Nah, di sini admin klik menu pemesanan pada view home, kemudian dari view home lanjut ke from pemesanan untuk mengisi data pemesan. Nah, dari view from pemesanan lanjut ke kontrol pemesanan. Dari kontrol pemesanan ini admin menginput data pemesanan. Nah, setelah dari kontrol pemesanan lanjut ke pemesan, yaitu save data pemesan. Nah, dari sistem pemesan lanjut ke view pemesanan untuk menampilkan kode pemesanan. Selanjutnya ada admin mengolah pendataan bus. Yang pertama itu admin melakukan menu data bus untuk melihat data bus yang ready. Kemudian dari view home lanjut ke view data bus untuk klik button input bus. Kemudian dari view data lanjut ke from input bus untuk mengisi data bus. Kemudian dari from input bus lanjut ke control bus untuk inputan bus. Dan dari control bus lanjut ke bus untuk meng-save data bus. Dari bus akan lanjut ke view bus untuk menampilkan data bus. Selanjutnya ada admin mengolah pendataan keberangkatan. Yang pertama itu admin klik menu data jadwal ke view home. Dari view home masuk ke klik button input data pada view data jadwal keberangkatan. Dari view data jadwal keberangkatan lanjut ke from input keberangkatan untuk mengisi data jadwal keberangkatan. Pada from input keberangkatan lanjut ke kontrol keberangkatan untuk menginput keberangkatan. Nah, dari kontrol keberangkatan lanjut keberangkatan untuk men-save keberangkatan, data keberangkatan. Dari data keberangkatan balik ke view keberangkatan untuk menampilkan data keberangkatan. Yang terakhir, diagram sequence login direktur. Sama seperti admin dan customer, yang pertama dilakukan oleh direktur yaitu request data, dan data akan disimpan pada database login direktur. Dan ketika data itu balik ke menu login, jika invalid login gagal, jika valid langsung ke menu utama. Nah, pada diagram sequence direktur melihat laporan pembayaran, direktur melakukan menu login pada view home dan kemudian memasukkan
bulan ke view laporan pembayaran. Nah, laporan pembayaran akan dikontrol melalui kontrol bayar dan laporan pembayaran. Setelah kontrol bayar, lanjut ke pembayaran, yaitu lihat laporan pembayaran per bulanan. Kemudian dari pembayaran lanjut ke view laporan pembayaran untuk tampil laporan. Kemudian diagram sequence, direktur melihat laporan pemesanan. Nah, direktur akan melakukan menu login pada view home, kemudian memasukkan bulan pada view laporan pemesanan, kemudian laporan pemesanan pada kontrol pemesanan, dan terakhir melihat laporan pemesanan per bulanan dari sistem pemesanan, dan yang terakhir sistem pemesanan akan kembali ke view laporan pemesanan untuk tampil laporan. Nah, di sini ada kelas diagram pemesanan tiket bus online, yaitu ada customer yang berkaitan dengan login, kemudian berkaitan juga dengan info bus. Customer juga berkaitan dengan pembatalan tiket akan berkaitan dengan laporan. Laporan akan berkaitan dengan direktur, dan laporan akan berkaitan dengan pembayaran. Pembayaran akan berkaitan dengan pemesanan. Kemudian ada admin, yaitu admin berkaitan dengan bus, keberangkatan, info bus, dan kembali ke pemesanan dan pembayaran. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky Ikhwan Syahpurba yang telah memaparkan materinya. Terakhir, kami membuat kesimpulan, perancangan sistem informasi yang sukses dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pengguna dan organisasi. Analisis kebutuhan yang komprehensif harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dirancang dapat memenuhi tujuan bisnis dan memperbaiki proses operasional. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan desain yang efisien dan efektif. Ini mencakup pemilihan arsitektur yang sesuai, struktur basis data yang baik, antarmuka pengguna yang intuitif, dan keamanan yang kokoh. Desain yang baik akan memastikan kinerja yang baik, penggunaan sumber daya yang optimal, dan kemudahan penggunaan. Slide terakhir. Ya, sekian hasil dari diskusi kami terkait materi yang telah kami bawakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.